Ada kisah yang menarik di sela-sela persiapan perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Khandaq atau perang Ahzab ini ketika kaum muslimin mau digempur habis-habisan oleh orang-orang kafir Quraisy yang bersekutu dengan suku-suku termasuk orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Di sela-sela persiapan menghadapi perang Khandaq, perang Ahzab ini, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di antara dua kota, Konstantinopel atau Romawi, yang akan kita kuasai lebih dahulu?" Konstantinopel itu kekuatan blok timur, ya, saat itu adidaya yang ada di kawasan timur, dan Romawi ada di kawasan barat. Dua-duanya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Saat itu ya kekuatan dunia itu dikuasai oleh Konstantinopel dan Romawi. Yang menarik, hadirin kaum muslimin rahimahullah, pertanyaan itu muncul di saat suasana dalam keadaan genting. Menghadapi perang Khandaq, perang Ahzab saja, itu kaum muslimin dalam keadaan terdesak, kepepet, karena semua musuh-musuh Islam itu bersekutu untuk menghabisi kaum muslimin. Dari arah timur, orang-orang kafir Quraisy dengan pasukannya yang banyak didukung oleh semua suku-suku yang ada di Arab. Sementara dari Madinah juga itu ada ancaman dari orang-orang Yahudi. Nah, dalam kondisi terdesak seperti itu, masih ada sahabat yang bertanya, mana kota yang akan kita kuasai lebih dahulu, Konstantinopel atau Romawi? Jika pertanyaan ini muncul dalam keadaan suasana tenang, pasukan kaum muslimin terjaga dan jumlahnya banyak, mungkin pertanyaan ini wajar, karena dalam keadaan posisi kaum musliminnya yang sedang menguntungkan. Tapi ini dalam suasana genting, masih ada sahabat yang bertanya. Tapi apakah Rasulullah kaget mendengar pertanyaan seperti ini? Ternyata Rasulullah menjawab dengan tenang bahwa kota besar yang akan kita kuasai lebih dahulu adalah Konstantinopel. Jawaban dari Rasulullah ini menjadi pemicu semangat bagi kaum muslimin. Dengan jawaban ini, pasti di perang Ahzab, di perang Khandaq, kaum muslimin akan menang. Karena sudah terbayar
perang Ahzab ini, kemudian hampir semua kaum muslimin memiliki cita-cita ingin menyaksikan Konstantinopel dikuasai oleh kaum muslimin. Maka ketika setelah Fathu Mekah, di saat kaum muslimin menunjukkan wibawanya, kekuatannya, kemudian ada kabar pasukan Romawi juga akan menyerbu kaum muslimin di Madinah, maka kesempatan ini dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk mewujudkan akan menguasai Konstantinopel. Maka saat itu Rasulullah di tahun 9 Hijriah mengerahkan semua pasukan kaum muslimin. Saat itu sekitar 30.000 pasukan kaum muslimin dipersiapkan untuk menuju Tabuk. Menuju Tabuk. Di situ nanti akan terjadi peperangan kaum muslimin dengan Romawi. Disiapkanlah 30.000. Nah, dalam perang Tabuk ini ternyata pasukan Romawi itu tidak datang karena mendengar kabar bahwa pasukan kaum musliminnya ini luar biasa. Kekuatannya sedang berada di puncak-puncaknya kekuatan. Maka pasukan Romawi itu ngepel, nggak datang. Jadi perang Tabuk itu peperangan yang tidak terjadi pertempuran. Peperangan tapi tidak terjadi pertempuran, itulah perang Tabuk. Disinilah ketika kaum muslimin menunjukkan kekuatannya, maka sebenarnya tidak akan ada yang berani menghadapi kaum muslimin. Nah, perang Tabuk yang tidak terjadi peperangan. Kemudian setelah itu Rasulullah wafat. Jadi perang Tabuk itu dalam sejarah merupakan perang terakhir yang dilakukan oleh atau yang dialami oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan hadis Rasulullah bahwa Konstantinopel itu akan dikuasai oleh kaum muslimin? Ini menjadi cita-cita setiap para khalifah. Menjadi cita-cita setiap para khalifah untuk mewujudkan bisyarah dari Nabi Muhammad SAW. Maka setiap sultan itu selalu ada visinya untuk menguasai Konstantinopel. Karena siapa yang menguasai Konstantinopel, dialah pemimpin yang terbaik dan pasukan yang terbaik. Dan sudah berusaha setiap para sultan itu untuk menguasai Konstantinopel, tapi banyak yang gagal. Baru tahun 1453 Masehi bertepatan dengan 29 Mei 1453
terwujud sekitar 800 tahun kemudian. Jadi hadirin kaum muslimin rahimahullah, keyakinan kita akan kebenaran ucapan-ucapan Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini harus menjadi pegangan bagi kita, bahwa semua yang dikatakan oleh Rasulullah itu pasti benar, termasuk pertanyaan kota mana yang akan dikuasai lebih dulu oleh kaum muslimin, Konstantinopel atau Romawi. Kata Rasulullah Konstantinopel, dan terwujud tahun 875 Hijriah. Maka Konstantinopel diganti namanya menjadi Istanbul. Istanbul itu artinya kota Islam. Kemudian karena perubahan dialek menjadi Istanbul. Itu. Disinilah bagaimana